Perkenalkan, saya Echa Diah Pratiwi. Saya Tori Kurniawan, kami dari SMA Negeri 1 Kretek, Yogyakarta. Judul penelitian kami, Bagus Singlon, pahlawan Mataram yang terlupakan dalam Perang Jawa 1825 sampai 1830. Selain dikenal sebagai kota pelajar, daerah istimewa Yogyakarta juga merupakan kota perjuangan. Salah satunya adalah Kabupaten Kulon Progo. Tempat ini merupakan bagian dari kawasan berlangsungnya Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Putra Pangeran Diponegoro yang bernama Bagus Singlon memiliki peranan penting dalam Perang Jawa. Namun demikian, belum banyak penelitian tentang Bagus Singlon. Oleh karena itu, kami tertarik melakukan penelitian sejarah dengan mengambil judul Bagus Singlon, pahlawan Mataram yang terlupakan dalam Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830. Rumusan masalah kami meliputi siapakah sebenarnya Bagus Singlon, bagaimanakah jalannya Perang Jawa, dan bagaimanakah peran Bagus Singlon dalam Perang Jawa. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode historiografi dari Kuntowijoyo yang meliputi pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Tahap pertama adalah pemilihan topik. Pemilihan topik dalam penelitian sejarah merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk menentukan sejarah apa yang akan diteliti. Kedekatan emosional dalam penelitian ini mengangkat kearifan lokal, perjuangan pahlawan di daerah istimewa Yogyakarta. Tahap kedua, heuristik. Dalam tahapan ini kami melakukan 3 tahapan, yaitu observasi, wawancara, studi pustaka. Observasi kami lakukan di Museum Diponegoro, Bukit Jerangking, Pasar Wates, Bukit Terbelopuso, dan Pemakaman Umum Sideman. Kemudian wawancara kami lakukan dengan petugas Museum Diponegoro dan keturunan ke-6 dari Bagus Singlon yang bernama Bapak Roni Sodewo. Selanjutnya kami lakukan studi pustaka di Perpustakaan Sasana Ilmu, Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul, dan Perpustakaan Gratama Pustaka. Tahap ketiga adalah verifikasi. Dalam tahap ini menyimpulkan bahwa petilasan yang ada di Bukit Jerangking bukanlah makam Bagus Singlon, melainkan tetengar tempat ditancapkannya kepala Bagus Singlon. Adapun yang berada di Pasar Wates merupakan tempat dikuburkannya badan Bagus Singlon. Pada akhirnya, badan dan kepala Bagus Singlon secara lengkap dikuburkan di Pemakaman Umum Sideman, Wates, Kulon Progo. Tahap keempat adalah interpretasi. Pada tahap ini, kami melakukan penafsiran pada sumber-sumber sejarah yang telah terpilih dengan menyatukan fakta-fakta sejarah yang didapat dengan membandingkan data dari observasi lapangan, wawancara, dan studi pustaka. Tahap kelima, historiografi. Dalam tahap ini merupakan cara penulisan atau penyusunan kisah sesuai dengan norma-norma dalam ilmu sejarah secara kronologis dan objektif. Pangeran Diponegoro menikah dengan Raden Ayu Citrawati yang berasal dari Madiun. Mereka dikaruniai seorang putra yang dinamakan Pangeran Alip. Setelah melahirkan, Raden Ayu Citrawati meninggal dalam kerusuhan. Pangeran Diponegoro mempunyai firasat bahwa bayi tersebut akan menjadi prajurit yang hebat. Oleh karena itu, ia dititipkan kepada Ki Tembi dan diberikan nama samaran atau Singlon agar tidak diketahui Belanda. Setelah dewasa, Bagus Singlon ikut berperang melawan Belanda di Kulon Progo. Bagus Singlon meninggal dalam peperangan sekitar tahun 1860 setelah dijebak oleh saudara seperguruannya Ki Wrekso Sosrobahu. Kepalanya dipenggal dan ditancapkan di Bukit Jerangking, sedangkan tubuhnya dihanyutkan di Sungai Serang. Sehari kemudian tubuhnya ditemukan oleh pedagang kelapa dan dimakamkan di sebelah utara Pasar Wates. Pada akhirnya, pada tahun 1966, kepala dan tubuhnya disatukan dan dimakamkan di Pemakaman Umum Sideman, Wates, Kulon Progo. Pangeran Diponegoro dalam memimpin perang menggunakan strategi perang gerilya dengan menjadikan Gua Selarong sebagai markasnya. Perang Jawa sendiri meliputi sebagian besar dari Pulau Jawa. Pada tahun 1825, saat Bagus Singlon berusia 15 tahun, ia mencari ayahnya atau Pangeran Diponegoro. Kemudian ia membantu Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Sebutan Sodewo diberikan karena Raden Mas Singlon berperang Laksono Dewa atau bagaikan dewa. Bukti kadigdayan Bagus Singlon adalah kemampuannya membunuh Jenderal Van de Koller, Panglima Perang Hindia Belanda. Waktu itu Bagus Singlon memimpin pasukan berandal. Roti gerilya Bagus Singlon meliputi Panjatan, Lendah, Brosot, Pengasih, Sentolo, Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang, Bagelen, dan Wates. Peristiwa itu disebut perlawanan Ki Sodewo.
Bagus Singlon atau Raden Mas Alip merupakan putra dari Pangeran Diponegoro dengan Raden Ayu Citrawati dari Trah Madiun. Singlon artinya samaran atau sembunyi. Bagus Singlon disembunyikan karena Pangeran Diponegoro mempunyai firasat bahwa kelak bayi tersebut akan menjadi prajurit yang hebat. Bagus Singlon gugur dalam pertempuran karena dijebak oleh Belanda. Perang Jawa adalah perang yang terjadi di Pulau Jawa. Perang ini terjadi pada tahun 1825 hingga 1830. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dengan menetapkan strategi gerilya. Peran Bagus Singlon dalam Perang Jawa yaitu memimpin pasukan berandal. Rute gerilya yang pernah dilakukan meliputi Panjatan, Milir, Beji, Sentolo, Bagelen, dan juga Wates. Demikian hasil dari penelitian kami. Terima kasih. Meneliti itu